kabarnya nih? Senang sekali, Kak Tony. Lovely. Aku Yauma, Shena, dan aku Entong. Bisa jumpa kembali bersama kalian semua pada jam 4 sore dalam acara Main Bareng Entong. Kakak. Hoi. Halo. Suara apa? Ini loh. Oh iya. Aku belum dikenalin. Oh iya. Aku Cihu yang paling ganteng. Wih, mantap nih. Biarpun matahari udah mau bobo, tapi semangat kita nggak boleh ikut redup ya teman-teman. Harus tetap segar dan penuh senyum kayak habis mandi sore. Betul nggak Kak Tony? Betul banget, Entong. Hari ini kita semua ada tema istimewa. Temanya adalah sopan santun. Oh, sopan santun kakak. Betul, kita akan belajar bagaimana menjadi anak yang sopan santun kepada teman dan orang tua. Wah, pas banget itu. Orang yang sopan itu disukai banyak orang dan pastinya bikin suasana jadi adem. Selain belajar sopan santun, ada lagi yang spesial hari ini. Kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa kakak? Ada sahabat Kak Tony yang akan datang dan dia bersama dengan teman-teman kecilnya punya bulu-bulu yang cantik, punya sayap, bisa terbang. Ayo, siapa kira-kira? Temen yang selalu bawa cihoy dong. Berarti teman Kak Tony bawa burung-burung yang cantik ya? Pasti lucu-lucu banget. Jadi nggak sabar pengen kenalan sama mereka. Iya nih. Makanya adik-adik jangan sampai berkedip mata. Tetap di Main bareng Sumpah, makannya enak banget. Kamu cobain deh. Pas dia tahu lapar banget tau. Kayaknya tuh, dia tuh kayak, makannya cepet aja. Nih, sumpah aku juga. Ini punya siapa deh? Ambil aja kali ya. Kayaknya nggak masalah juga. Seger banget. Abis makan ini, main yuk. Beresin ininya, belakangan aja. Loh, kalian ini makan kok kayak gitu sih? Berisik banget. Terus meja juga berantakan. harusnya makan itu ada tata caranya, ada sopan santunnya. Saking laparnya, jadi nggak mikirin cara makan. Hanya semua makanan pengen disantap semuanya langsung disikat. Iya kak, pokoknya kita harus abisin makan ini dulu. Abis itu kita lanjut main. Kalau beresin makanannya, belakangan aja. Nah, justru itu. Makan itu bukan cuma soal kenyang ya Uma, tapi juga soal sikap. Kalau kalian makan sambil ngomong, mulut penuh, itu namanya nggak sopan. Betul, Entong. Nih, makan itu ya tidak sambil berbicara. Tadi kita lihat dari jauh kalian malah ngomong terus. Nggak jelas lagi suaranya. Betul. Iya lagi. Tidak sambil berbicara. Kemudian mulutnya nih jangan sampai kebanyakan kayak gitu, makanannya di sini disimpan. Terus tidak bersuara mulutnya. Terus jangan makan sambil salto. Wah, kalau itu mau udah jelas cium. Jadi Iya. gitu ya. Terus jangan langsung ngambil-ngambil tanpa izin dulu. Tanya dulu ini punya siapa, boleh nggak dimakan gitu. Tapi teman-teman juga jangan lupa nih untuk duduk yang rapi. Serta jaga meja tetap bersih. Ya, kalau mau makan jangan berantakan. Nanti jadi nggak nyaman dilihat dan bisa bikin orang lain juga risih. Terus kalau ada makanan yang jatuh harus langsung dibersihkan ya. Jangan didiamin teman-teman. Maaf ya Antung Kak Tony. Ternyata tadi aku makan sambil ngomong. Iya. Aku juga asal main ambil makanan aja, padahal harusnya izin dulu. Itu dia. Iya, aku juga minum sampai bunyi keras. Malu juga ya dipikir-pikir. Oh, tuh nggak batuk tadi Yomo. Pokoknya mulai sekarang aku mau makan lebih sopan.
Nah, Biar enak dilihat dan nyaman buat semuanya. Setuju. Makan tetap seru, tapi harus tertib. Itu dia. Itu baru namanya anak hebat. Kalian menjaga sopan santun, adab saat makan. Ingat, sopan santun itu tidak hanya berlaku ketika sedang makan saja, tapi juga harus menerapkan sopan santun dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya. Contohnya apaan tuh Kak Tony? Contohnya nih misalkan harus menerapkan 3 kata ajaib. Pernah dengar nggak? Maksudnya abrakadabra Kak? Bukan. 3 kata ajaib itu adalah maaf, tolong, lalu terima kasih. oh. Itu kata ajaibnya. Entong jadi inget nih teman-teman. Ada lagu tentang sopan santun. Kalau gitu, gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng? Ayo. Kalau bertemu, bilang halo. Halo. Kalau lewat, bilang permisi. Silakan. Kalau dibantu, bilang terima kasih. Sama-sama. Kalau salah, bilang maaf ya. Apa? Sopan santun setiap hari bikin semua senang hati. Sopan santun setiap hari, aku anak baik dan berani. Kalau bicara, jangan berteriak. Kalau makan, duduk yang rapi. Kalau bermain, harus bergantian. Supaya teman senang hati. Tolong, maaf, terima kasih. 3 kata yang baik sekali. Kalau ku ucapkan setiap hari, semua orang akan sayang padaku. Sopan santun Setiap hari bikin semua senang hati. Sopan santun setiap hari, aku anak baik dan berani. Wah, karena dari tadi kita sudah ngomongin sopan santun, Kak Tony juga mau mengingatkan nih tentang sopan santun kepada orang tua. Tong, Iya. Entong inget nggak? Dulu waktu dikerjain sama Memet, terus sama Tibo karena dikira lemparin petasan, dikira main petasan sama Ustadz Somad. Oh Ingat iya, Entong inget Kak. Gara-gara mereka, aku kena omel Pak Ustadz. Aku diomelin karena dikira mengerjai beliau. Waduh, emangnya kita boleh ya nggak mengerjai orang tua? Pokoknya nggak boleh. Tentu nggak boleh dong, Lovely. Mengerjai orang tua itu tidak sopan dan tidak menghargai mereka. Kita harus bersikap santun, berbicara dengan baik, dan tahu batas saat bercanda. Kalau salah, langsung minta maaf, jangan segan. Nah, kalian pasti penasaran banget kan gimana Memet dan Tibo kena batunya dari perbuatan nakal mereka. Iya kan teman-teman, penasaran? Penasaran dong. Kalau gitu, mendingan kita tonton bareng-bareng yuk. Ini dia Cerita Entong hari ini. wortel udah, tomat udah, kol juga udah, terus bayam juga udah. Hah? 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 Hah?
Tong. Kan kita cuma bercanda. Lagian anak kecil kok belinya sayur sih? Kayak kita dong belinya petasan. Ya nggak, Tibo? Betul, Kakak. Bercanda boleh aja, asal jangan yang bahaya. Kalau sampai Pak Ustadz tahu, diomelin loh. Iya sih, Tong. Kamu bener. Nih, kamu aja yang simpen petasannya. Hah? Aduh, Pak Ustadz? astagfirullah, Entong. Bukan Entong, Pak Ustadz. Hah? Kok kamu main petasan? Itu petasannya Mehmet sama Tibo, Pak Ustadz. Entong, nggak baik nuduh orang lain kayak gitu. Nggak ada tapi-tapian. Udah, jangan main petasan lagi. Bahaya, Tong. Kalau sampai ada yang jadi luka, gimana coba? Kita mau kemana, Kakak? Duh, Jalu, si ayam nyebelin. Putar balik, cepet. Di mana si Mehmet sama Tibo ya? Kesana aja yuk. Itu mereka. Si Entong ngikutin kita kan? Iya, Kakak. Oh, Rapi-rapinya, rapiin alis biar simetris. Rapiin alis biar simetris. Astaga naga, alis gue. Ya elah, botak sebelah begini. Aduh, Entong. Bener-bener lu ya. Bukan Entong, Polela. Beneran. Alasan lu ya. Bagaimana nih? Alis empok jadi gundul kayak gini. Pak, maaf Pak. Entong pergi dulu. Orang lagi dinasehatin malah kabur. Entong! Ler ilir, tandure wis sumilir. Tak ijo royo-royo tak sengke temanten anyar. Sapa kuwi? Sapa sing main petasan? Entong. Wela dalah. Kok kamu jadi kayak gini, Totong? Itu Entong. Gak nyangka kamu bisa bandel kayak gini. Jan, mainannya ya jangan yang bahaya gini, Tong. Kenapa main petasannya kayak tadi sih, Kakak? Kena orang kan bahaya. Saya juga tidak tega sama Kak Entong. kan merekanya nggak apa-apa. Lagian biarin aja si Entong. Siapa suruh tadi sok ceramain aku? Mehmet, Tibo. Kebangetan kalian. Kabur! Jalu! Gimana nih? Petasannya, Kakak! Wah! Tibo, lempar buruan! Bukan ke Jalu, ke Entong. Maaf, bilang yang jelas, Kakak.
ini Peci juga jadi salah satu korbannya. Ah, masa sih? Aduh, panas. Astagfirullah. Mereka biang keroknya Pak Ustadz. Kok jadi gini sih? Ayo kakak. Memet, Tibo, kalian ini ya? Bener-bener Dani dua bocah. Bikin masalah mulu. Sekarang kena kan lu? Maaf. Kalian nggak apa-apa? Tidak apa-apa Pak Ustadz. Maaf ya Tong, tadi udah nuduh. Aku juga minta maaf ya. Gak apa-apa kok. Wah, Memes sama Tibo nakal ya. Niatnya ngerjain kita. Malah mereka sendiri yang kena petasan. Ya, kasihan banget untuk dituduh terus. Untung akhirnya ketahuan kalau yang main petasan itu Memet sama Tibo. Resign deh, harus nyemplung ke kali yang dingin. Gak apa-apa, aku udah maafin mereka kok. Yang penting kita harus ingat untuk selalu sopan santun sama orang yang lebih tua dari kita. Setuju deh. Teman-teman, seperti yang sudah Kak Tony bilang di awal tadi kan, Kak Tony kan sudah bilang akan ada teman Kak Tony yang mau datang. Teman Kak Tony ini bawa teman-temannya. Dia punya bulu-bulu yang cantik, bisa terbang, dan apa ada yang tahu nggak? Ayam? Apa ya? Bukan ayam. Kalau bisa terbang itu berarti burung dong Kak. Betul, Kang, burung. Kita lihat yuk teman Kak Tony di luar yuk. Tapi maaf ya teman-teman, Entong dipanggil Enyak nih. Jadi nggak bisa ikutan kalian dulu deh. Aku nyusul nanti ya teman-teman. Iya, Entong. Gak apa-apa. Oke adik-adik, sekarang kita langsung saja lihat pertunjukan dari Kediman. Oke, halo semuanya. Langsung kita mulai ya. Di sini kita punya panciran Hope. Don't try this at home. 1, 2, 3, say simsalabim. Abrakadabra. Ada satu ekor burung di sini namanya Ojan. Kita panggil yuk. Hai Ojan. Ya, ini dia Ojan, burung blue pine conure. Tapi hari ini Ojan nggak main dulu ya, karena yang mau main temannya Ojan. Kita panggil dulu ya. Ada yang warnanya pink. Ada jambulnya. Ini Pinky, ya karena warnanya hitam. Oh enggak ya? Ya, karena warnanya pink. Nah, Pinky di sini akan bermain ini nih, teman-teman. Ada 3 buah ring. Siap ya, Pinky? Nah, coba. Hup, ada ring 1, 2, 3. Oke, Pinky masukin yuk. Hup. Nah, lagi yuk. Lagi sini, Pinky. Lalu, kok nggak jadi? Kesini masukin ya. Ayo, muter sini kelewatan. Pinky, come on, let's go. Hup. Wow, satu lagi, the last one. Nah, lo, hehehe, kelewatan. Kayaknya keren ya. Wow. Ya, 3 ring sudah selesai. Tapi nih, ya. tadi karena kita sudah ngajak kenalan, tapi Pinky semuanya belum disapa nih sama teman-teman. Oh iya. Semuanya ikutin ya, bilang hai Pinky. Hai, Pinky. Pinky tuh udah pada hai-nya gimana? Hai. Ya. Sapa dong Pinky semua yang ada di rumah, teman-temannya Entong. Hai. Gini tangannya. Oke. Kita panggil lagi yang lainnya. Tadi udah kenalan sama Pinky. Nah, Pinky itu burung kakak tua berasal dari Australia. Nah, kita panggil satu lagi. Dia suka berolahraga. Waduh. Tuh, dia mau ngajarin teman-teman berolahraga ya. Apa? Main padel? Kayaknya belum semodern itu sih Kak ya. Oke, Yoma tangan boleh di bawah dulu Yoma.
Ya, namanya Nio. Kita panggil lagi, hai Nio. Hai Nio. Nio akan bermain bola basket. Come on, Nio. Nio. Ho. Wow. Iya. Atlet dia ya. Iya dong, Kak. Tapi kayaknya ini terlalu gampang ya. Iya. Karena terlalu pendek. Ada yang lebih susah lagi ya? Ada dong, Kak. Kita kasih tantangan yang lebih tinggi dan lebih besar. Kita coba ya. Kira-kira mau nggak ya? Coba lagi yuk. Nio, hop. Malah Bagi-bagi bola. Tunggu. Tuh, dia lihat-lihat ke bawah. Kamu nyari apa? jago. Bolanya kasih Yoma. Bolanya, ini bolanya. Oh bukan. Ini loh, Kak Tony. Apa itu? Minta diambilkan tangga. Karena Minta ketinggian. diambilkan tangga. Kita coba lagi yuk, Nio. Come on, let's go. Naik. 1, 2, 3. Kok aku yang seneng ya? Iya ya, Kak. Ternyata nggak mau karena ketinggian, jadi butuh bantuan tangga. Tapi tenang, karena Nio bukan hanya saja atlet basket, tapi yang lain bantu aku dulu. Oh, gimana tuh? Ikutin tangannya seperti ini, Oh, kemudian bentuk menjadi pistol. pistol. Iya, Oh, udah dua. jadi pistol. Iya, angkat pistolnya. Kita mau tembak burungnya. Oh. Tapi hati-hati ya, tembaknya bohong-bohongan. Oke. Siap? 1, 2, 3 tembak. 2. Manggut, pura-pura mati. Telat. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Sakti dia. Dar. Tembak lagi. Dar. Iya, tepuk tangan untuk Nio. Bisa ya? Ini dia atraksi dari burung black-headed keiki, namanya siapa? Nio. Yang ini dari Amerika Selatan. Wah. Tapi tenang, masih ada satu lagi nih, Kak. Yang paling besar. Wow, kita panggil ya. Yang paling besar namanya Rio. Nah, ini nih namanya Rio. Burung berasal dari Brazil. Ya. Jauh sekali. Jauh ya. Tapi untuk yang ini, teman-teman boleh mundur satu langkah yuk. Oh, satu langkah. Nah, dia butuh privasi. Oke, Rio, juga punya kita mau ajak main tebak-tebakan. Ya, di sini kakak punya satu buah bola kertas. Oke. Ya, ada 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo, kita mau cari. Kira-kira ada di mangkok nomor 1, nomor 2, atau di nomor 3? Ada yang tahu nggak nih ada di mana? Nomor 1, 2, atau 3? Aku aja nggak tahu. Dua. Ada 2, Cihuy bilang 2. Yoma nomor berapa? 3. Coba, Rio kamu tahu nggak? Aku dari tadi ngeliat Rio. Padahal dia ngadepnya ke sana loh. Ada di nomor 1. dia bisa Betul tahu, ya. Itu dia. Jadi burung paruh bengkok itu memiliki IQ yang tinggi. Wow. Salah satunya yaitu burung makau ini. Sekarang Rio mau bantu aku beres-beres. Nah, yuk Rio. Ada sampah nih. Bantu aku yuk. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini ada sampahnya, tarik. Hop. Yo. Lagi yuk, sekali lagi Rio. 1, 2, 3. Hop. Keren Rio. Ini dia atraksi dari Rio. Sebelum Rio pamit pulang nih, aku mau ajak main 1 orang dulu. Kira-kira siapa ya yang bisa bermain hula hoop? Siapa ya? Ayo. Yoma bisa? Gak bisa. Kayaknya bisa. Ya udah gini deh. Shena bantu pegang aja ya. Boleh pegang seperti ini? Siap? Karena temanku namanya Sky, mau ajak main. Wow. Sky. Ini dia Sky. Siap ya? Aku sebentar Yoma ya, geser dulu. Nah, Rio. warnanya biru dan putih ya, Kak? Nah, iya namanya Sky. Siap, kita coba nih. Siap? Kita temenan Sky kan, ready, Sky? set, hop. Wow. Sekali lagi ya. Kita coba. 1, 2, 3, hop. Sena lebih tinggi lagi sedikit. Hop, kita coba. Ready, Kita set, temenan kan, hop. Sky? Wow. Tepuk tangan dulu dong untuk Sky dan juga Sena. Kita ada Sky. Nah, sekarang setelah semuanya beratraksi, saatnya Rio pamit nih. Rio mau pamit ya. Ada yang tahu nggak kalau burung kira-kira pulangnya gimana? Gimana ya? Ah, terbang. Tenang. Jalan.
Karena Rio bukan burung biasa, dia akan pulang naik sepeda. Tapi karena mejanya terlalu pendek, aku ajak main di bawah ya. Oke. Nah, Rio, kita main sepeda yuk. Come on. Ayo Rio. Siap, udah selesai ngunyahnya? Siap. Oke. Lagi yuk, dikit lagi Rio. Mundur lagi biar panjang rutenya. Siap, 1, 2, 3. Wow, asik nih. Nah, ini dia atraksi dari Rio, si burung Blue and Gold makan. Tepuk tangan buat Rio. Gimana nih? Pada happy nggak, Kak? Senang sekali. Cihuy kemana, Cihuy? Ketemu kawan aku. Oh, ketemu kawan Cihuy. Jangan-jangan satu hutan ya? Oh, Cihuy memang dari hutan mana? Aku hutan itu coklat. Coklat. Dari hutan rimba ya? Wah, Entong, kamu dari mana aja? Kamu ketinggalan loh pertunjukan keren dari Kak Dimas. Maaf ya teman-teman, tadi Nyantong minta Entong jagain warung sebentar. Burung-burung Kak Dimas paling suka biasanya makan apa aja? Oh, kalau mereka, nah kita bisa lihat nih, ini namanya burung paruh bengkok. Jadi paruhnya bengkok semua. Nah, yang namanya burung paruh bengkok pemakan biji-bijian. Nah, kalau ini itu biji-bijiannya sudah digiling ya, jadi biar nggak terlalu berantakan Berarti mejanya. tinggal ditelan aja ya, nggak usah Tinggal dikunyah telan lagi. aja. Nah, di kantong kakak nih ada biji kuaci. Kita coba ya. Nah, dia tinggal ambil tuh. Bisa ngebuka ya mulutnya? Iya, dia kalau kita kasih makan kuaci, itu akan dikupas dengan sendirinya. Wah, dia bisa Nggak pakai mengupas tangan kuacinya ya, Kita nggak usah capek-capek ngupasin, kakak. Wah, mandiri ya. Iya, tuh. Jadi burung-burung paruh bengkok mayoritas utamanya adalah pemakan biji-bijian. Pasti harus sabar banget ya Kak melatih burung-burung ini. Berapa lama sih biasanya Kak Dimas latihan bareng satu burung sampai mereka bisa jago tampil tuh kayak tadi? Oke, kalau untuk pelatihan itu sebenarnya durasinya seminggu 2 minggu udah bisa ya untuk pelatihannya. Karena kan termasuk balik lagi burung paruh bengkok mayoritas adalah burung memiliki IQ yang tinggi. Tapi kalau untuk dapat mental performnya itu yang lama. Jam terbang ya? Jam terbang. Kan orang aja ada yang demam panggung, burung juga nggak mau kalah. Nah, burung ini tuh ada yang bilang parrot is not a pet, but is a friend for life. Iya dong, jadi burung itu yang ini bukan peliharaan, tetapi adalah teman hidup. Wah, keren banget ya. Kak. Nggak semua burung paruh bengkok bisa ngomong ya. Ini biasanya apa? Ini bisa sih, tapi kalau di rumah. Di luar nggak mau. Iya, yang paling pintar ngomong itu burung kakak tua. Kemudian ada burung Amazon. Satu lagi burung African Grey. Nah, 3 jenis burung paruh bengkok itu yang mayoritas paling jago untuk ngomong. Burung Amazon. Serem banget. Terima kasih banyak ya Kak Dimas, sudah ajak kita main dan kenalan sama sahabat-sahabat bersayap yang hebat hari ini. Kita jadi makin sayang sama hewan deh. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa ya, sayangi semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Mau itu burung, kucing, ayam, atau monyet kayak aku ya kakak. Jadi apapun itu di sekitar kita, hewan-hewan kita sayangi dan kita rawat dengan penuh cinta. Pasti semuanya jadi indah. Setuju banget Kak Tony. Dengan menyayangi dan merawat hewan dengan cinta, pasti juga bentuk sopan santun kepada hewan kan Kak? Betul itu. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bikin prakarya yang keren banget. Prakaryanya adalah gantungan kunci pelangi dari tutup botol plastik nih, seperti Kak Tony sudah kasih tahu nih. Bagus ya? Bagus ya? Nah, hebatnya lagi nih, gantungan kunci ini kita buat dari limbah yang sudah tidak terpakai. Jadi kita bisa tampil keren sambil menjaga bumi kita. Bahan-bahannya seperti biasa nih, sudah ada di hadapan kalian semuanya. Yang pertama nih, sebelah situ ada apa ini? Tutup botol. Plastik warna-warni. Kemudian ada sebelah sini. Apa namanya? Anti lengket. Pinter tahu semuanya, kertas anti lengket. Nah, kemudian ini apa namanya nih? Setrikaan. Setrikaan. Terus
Ini, ada yang tahu nggak? Cetakan. Cetakan apa coba? Cetakan kue kering. Kue. Cetakan kue kering. Wah. Terus sebelah sini ada apa ini namanya? Sikat gigi. Nah, terus sebelah sini. Apa itu? Gantungan kunci. Ya, ring gantungan kuncinya. Nah, pertama-tama nih, sekarang kita akan buat ya. Nih, kalian akan gunting-gunting ini, tapi Kak Tony sudah kasih tuh. Kak Tony Baik kan Kak Tony kan? Oh, udah kan disiapkan untuk kalian semua. Adik-adik di rumah juga bisa nih mempraktekkan. Digunting-gunting, nanti jadinya seperti itu. Silahkan dipilih. Mau pilih warna apa? Berapa nih? Berapa nih? Terserah. Kalau entong mau warna merah, Entong warna apa? kuning, sama biru. Aku ambil Merah, yang kuning, tong. biru. Tolong Iya. ambilkan Cina. Terima kasih, Untuk Shena. Entong. Merah, kuning, biru. Kayak bendera apa ya? Kayak bendera Belgia. Oh iya, kayak bendera Belgia. Merah, kuning, biru. Kok Ciwi tahu sih? Sok tahu aja kan. Kayak es krim. Yoma pilih warna apa Yoma? Aku lagi pilih hijau sama biru tua sama putih. Nih, ketika kalian sudah mengumpulkan warna-warnanya, kemudian masukkan ke sini nih. Taruh di sini. Taruh di antara kertas anti lengketnya. Aku di sebelah Shena. Satu-satu. Oh, satu-satu. Nanti karena akan dilipat, ditumpuk. Akan ditaruh di sini, ditutup. Lalu diatain lagi kakak. Nih, disetrika. Setrikanya lucu banget ya, Kak. Setrikanya lucu banget Kecil ya. ya bentuknya gitu. Nanti setelah disetrika, ada yang tahu nggak diapain lagi? Tahu ya? Akan dicetak pakai cetakan ini nih. Oh, biar jadinya tuh kayak gini nih kata gitu tuh jadi. Keren ya? Lucu banget. Ikan nih kata bikin ikan. Nah, satu-satu. Nah, Cukup nggak? Kak Tony bantuin colokin ininya dulu ya. Ambil yang Kakak. banyak. Kok di hidungku? Ya salah. salah. Maaf Cihuy, bercanda Cihuy. Di hati-hati kakak. Sini ya. Nah, udah nyala belum nih? Wow. Nah, dibikin lebih lebar lagi. Karena cetakannya segini nih. Kira-kira. Nah, kamu pilih yang mana nih? Ambil aja Untuk sih. cetakannya boleh dipilih. Yoma, kamu pilih apa? Aku pilihnya ikan buntal. Ikan buntal. Aku mau abu Lovely pilih. ubur. Nah. Istrika atasnya. Pelan-pelan aja. Agak tekan dikit. Hati-hati ya. Hati-hati istrikanya. Diperkirakan sudah meleleh. Sudah meleleh belum? Hampir ya. Jadi meleleh kayak seperti lilin. Adik-adik di rumah kalau mau praktek bisa didampingi sama ayah bunda ya. Nah, sepertinya sudah. Setelah sudah meleleh, langsung dicetak dengan cetakan kue kering. Tekan, langsung cepat. Lebih keras lagi, Sina. Nah. Yeay. Oh, melebar ya? Hati-hati pakai setrikanya. Di atas ini. Udah keras ya? Hati-hati ya teman-teman menggunakan setrikaan dan juga guntingnya. Untuk Lovely, awas setrikanya panas. Betul, Tong. Jadi adik-adik di rumah, kalau ingin bikin gantungan kunci pelangi juga, pakai setrikanya didampingi oleh orang tua, oleh ayah bunda atau kakak yang sudah dewasa ya. Betul Kak Tony. Nah, langsung cetak. Ditahan aja, jangan dibuka-buka dulu.
Wah, teman-teman udah jadi semua ya? Sudah dong. Wah, keren-keren banget. Antong juga udah jadi sih. Hehehe. Gimana nih Kak Tony? Cihoy. Bagus banget. Nyantong bagus kan? Bagus juga Entong bikinnya. Warna-warni ya. Iya dong, kan dibantu teman-teman juga. Oh, iya. Terima kasih ya teman-teman. Nah, adik-adik, ternyata dari barang bekas bisa buat gantungan kunci yang lucu dan berguna seperti ini. Coba tunjukin dong, Yoma. Wah, selain kreatif, kita juga bisa ikut menjaga lingkungan. Iya, bener banget. Jadi nggak perlu buang-buang barang bekas. Kita bisa sulap jadi gantungan kunci keren seperti ini. Mau pasang di tas sekolahku biar teman-teman aku lihat. Teman-teman juga bisa bikin di rumah bareng keluarga loh. Betul sekali. Adik-adik, biar makin seru, Kak Tony punya permainan. Wah. Permainannya seru, menguji ketepatan dan kecepatan kita semua. Wah, apa tuh Kak Tony? Entong jadi penasaran banget. Jadi teman-teman harus menempelkan mata, hidung, mulut, dan wajah polos di atas karton yang ditempel di wajah kita. Tapi sebelum itu, Kata kakak, kita rapikan dulu meja kreasinya. Oh iya. Yuk, kita rapiin yuk. Stikernya masih panas. Nah, jadi teman-teman harus taruh papan ini di depan muka kalian, depan wajah kalian. Nah, terus di bawah ada 2 lubang kan? Nah, lubang itu untuk memasukkan tangan kalian. Masuk. Nah, nanti kalian ambil, ada mata, ada hidung, ada mulut di situ, lalu ditempelkan di sini. Sudah tahu permainannya? Sudah tahu? Sudah tahu kakak? Ya sudah tahu semuanya dong. Sekarang siapa yang bermain terlebih dahulu ya? Aku mau coba duluan deh. Boleh. Lovely, silahkan dicoba. Wah. Masukkan tangannya, kedua tangannya. Gini. Iya gitu. Ayo semangat ya semuanya. Khusus buat hari ini, siapa yang paling Susah cepat banget. dan Ini tepat ngintip dari sini. Dapat hadiah nggak, Antong? dapat hadiah dong. Dan waktunya 30 detik. Ada hadiahnya loh teman-teman loh. Ya. Sudah siap semuanya? Lovely pertama sudah siap? Sebenarnya agak Kita takut sih, kasih tapi nggak apa-apa deh. kita kasih waktu berapa, Antong? 30 detik kata 30 detik. Oke, siap-siap ya. Lovely sudah siap? Dia harus cepet terus harus tepat juga dong. Ambil dulu ini lalu dipasang ya. Siap-siap ya. Hitung, Tong. 3, 2, 1. Ayo dimulai. Ayo, Lovely. Oh my god, what is this? Nah, Ayo. pasang. Please, bisa. Oh my god, what is this? Semangat. I don't know what is this, guys. Aduh. Pasang. Kira-kira gimana ya? Ini gambar yang di depan ini ditutup, jadi nggak tahu yang ditempel itu apa. Guys, Mana ya? Wah. Apa ya? Waktunya sudah 9 detik nih, tinggal 9. Oh my god, what is this? Nih, Gak kelihatan ya, Lovely ya. ini apa? Oh nih, what is 10, Kira apa? 9, kebalik 8, 7, Mana satu lagi? 4, 3, 2, 1. Aku bener-bener, oh my god, what is this, guys? Oke. Guys, ini apa? Ya ampun, Keren ini sekali, Lovely. ya ampun, ini apa? Tapi lucu tahu. Lovely sudah selesai dalam waktu 30 detik. Sekarang siapa berikutnya ya? Boleh, Yoma. Lovely jadi Siap-siap ya. Nih aku taruh di sini dulu. Wah, biar kamu ngambilnya ke kejauhan tangannya. Tapi Yoma, kakak. siap-siap ya. Sudah siap, Yoma? Sudah. Kasih semangat untuk Yoma. Ayo. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Ayo dimulai. Ayo, Yoma. Ayo, Yauma, Ambil. Yauma, Apa itu kira-kira ya? Ayo, Yauma. Tempel aja. Ayo, Yauma, waktunya udah berjalan 10 detik nih. Terus. Oh, lebih cepet, Yauma. Ini apa, BTW? Apa itu ya? Ayo. Hidung, mata, atau mulut ya? Ayo. Wah, udah 20 detik, Yauma. Ayo. 10, Ayo. 9, Ayo, Yoma. Masih ada. Tempel. Mana ini? Ayo, Yoma. Wah. Waktunya.
coba Sina. Ayo Sina. Nah. Ayo Shena. Ya ampun, ini Harus Tong lebih bagus sampai Sina. gak bisa berkata-kata Ayo, Sina. lihat karya Yoma. Semangat ya, Sina ya. Jangan kayak monster. Shena sudah siap? 3, 2, 1. Yuk. Iya. Ayo, 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 Kasih ayo. semangat, kasih semangat. Udah 10 detik nih Shena. Ayo, dikit lagi, 10 Shena, detik lebih sudah semangat. lewat. Ya, Ada yang lepas. Ada yang lepas nih. Nah. Tempel lagi. 9. Ayo, waktunya terus berjalan. Ayo Sina, ayo Sina. 6. Dua lagi. 4. 3. Satu lagi. 1. Habis. Coba lihat. Coba lihat, coba. Tapi kalau dilihat-lihat, coba ya teman-teman kasih lihat teman-teman yang di rumah juga nih hasilnya. Oh my god, ini apaan Kira-kira guys? siapa ya? Tong ya yang paling menyerupai wajah manusia. Kalau Entong lihat-lihat sih, kalau yang pertama Lovely matanya agak berjauhan. Berjauh. Kupingnya juga adanya di rambut. Kalau yang punya Shena matanya bagus, tapi kupingnya kebalik satu. Kalau Kupingnya punya kayak Yauma, lembukan. Dua-duanya ini kebalik, tahu? oh iya kebalik dua-duanya. Kalau Yauma, Sudah. Entong nggak tahu mau bilang apa, tapi tetap semangat Yauma. Jadi Siapa karena pemenangnya, Tong? semua sudah berusaha, jadinya semuanya dapat hadiah. Semuanya ternyata dapat hadiah. Iya dong. Nah, ini hadiahnya. Iya, sumpah. Oke, teman-teman, sekarang boleh dibuka nih hadiahnya. Ayo, ayo, ayo. Jarak. Sina hadiahnya. Oh my god, terima kasih. Kita buka bareng-bareng ya. Kita buka yuk. Hadiahnya. Ini gimana bukanya? Taruh Asal bawah apa sini ya? Kira ya. Diletakkan dulu teman-teman. Wah. Wah. Apakah Udah ada isinya? Apa itu dia? Ambot, drum. Oh, pelan-pelan mah. Hadiahnya adalah... Istimewa sekali. Wow. Coba buka dulu Seneng dalam nggak? isinya apa? Jangan-jangan isinya telur. Bukan dong. Ini mainan bowling. Coba buka dulu. Ayo buka. Wow, Semoga susah ya. teman-teman suka ya. Wow. Suka dong. Nanti kita disamain darah ya Yoma Teman-teman, ya. jangan dibuka sekarang. Jangan dibuka sekarang teman-teman. Oh, Nanti aja ya. Tapi teman-teman suka kan hadiahnya? Suka dong. Oke. kasihan Tong. Iya, sama-sama. Keren banget semuanya. Adik-adik, kalau ngomong-ngomong sopan santun nih, Kak Tony punya satu kisah yang bagus banget buat kita ambil pelajaran. Wah, kisah apa ya? Seru nggak? Oh, tentunya seru dong. Ini kisah tentang Rara, si anak rusa yang tidak mendengarkan ayahnya. Kalian semua mau dengar nggak? Mau. Nggak ditarik kakak. Kamu mau dengar juga? Aku juga mau dengar dong. Kamu temenin Kak Tony cerita ya. Oke. Kalau begitu, kita mulai ya. Pada zaman dahulu. Sudah siap dengarkan cerita sore hari ini? Sudah dong. Udah kakak. Oke, judul ceritanya adalah Rara dan Janji untuk Ayah. Wah. Kita mulai ya. Oke. Pada zaman dahulu. Ada seekor anak rusa bernama Rara. Rara. Siapa entong? Rara itu hidup di hutan bersama dengan ayahnya. Rara itu adalah anak rusa yang baik. Dia sopan, kalau makan dia selalu dihabiskan. Terus kalau makan juga tidak berbunyi suaranya. Terus kalau misalkan dia mau lewat, dia selalu bilang, Permisi.
Komisi permisi. Oh iya, permisi. Kalau dia salah, dia juga tidak segan untuk meminta Makan. Woi, kok makan? Minta maaf. Nah, itulah Rara, anak rusa yang baik hati. Tapi kebalik nih. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ayah Rara berpesan kepada Rara. Ayah Rara Suaranya gimana kakak? suaranya gini kira-kira. Roro. Kok suaranya gede kakak? Ya namanya ayah-ayah, bapak-bapak. Oh iya, katanya juga ayah-ayah kan? Kata nih bapak-bapak, ayah-ayah boleh deh. Nah, ayah Rara itu berpesan kepada Rara. Rara, hari sudah hampir gelap. Kamu boleh bermain, tapi jangan terlalu jauh dari tempat kita. Di hutan nanti akan gelap. Dan kamu jangan sampai tersesat. Makanya main jangan terlalu jauh ya Rara. Rara pun mengangguk. Kebanyakan. Ngangguknya kebanyakan ya. Walaupun Rara mengangguk, tapi Rara di dalam hatinya, dia itu mengabaikan pesan dari ayahnya. Padahal dia mulutnya bilang begini, iya. Tapi hatinya bilang, Dia mengabaikan pesan dari ayah untuk bermain tidak terlalu jauh. Karena hari hampir gelap. Rara melihat ada sesuatu yang indah dari kejauhan matanya. Rara mulai mendekat penasaran Rara. Ada apa di sana ya? Apa ya? Rara mendekati sesuatu. Semakin didekati, semakin jauh. Apa itu ya? Semakin didekati lagi, semakin jauh lagi. Loh, kok Hingga gitu? tanpa disadari entong, Iya. Rara tersesat di dalam hutan dan hari sudah gelap. Oh tidak. Aku di mana? Aku di mana? Aku tersesat. Kata Rara sambil kebingungan. Toleh kanan, Nona jalan tulang. toleh kiri, Nona jalan tulang. toleh ke atas. Sudah gelap. Sudah gelap, Rara tidak tahu jalan untuk pulang. Rara sedih, dia menangis. Itu ketawa. Salah, Cihuy. Itu ketawa. Nangis Rara itu sedih. Aku tersesat. Lontong. Tolong. Lontong mah Cihuy. enak, Cihuy. Iya, atau lagi ada isinya ya. Iya Lontong lagi. isi malah. Tolong. Rara meminta tolong, tapi ayahnya tidak mendengar karena terlalu jauh dan hari sudah gelap. Ada seekor binatang yang bisa terbang punya sayap. Apa? Ada seekor binatang bisa terbang punya sayap. Burung. Burung. Dan dia kalau terbang tidak bersuara. Burung elang. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu tua mendekati Rara. Katanya nggak ada suara. Oh iya, nggak ada suaranya kakak. Iya, ada suaranya. Burung hantu terbang mendekati Rara. Nggak ada suaranya kan? Nggak ada. Burung hantu terbang lalu berbicara kepada Rara. Suaranya sudah tua. Gimana kakak? Datuk-datuk dong. Batuk-batuk gini. Kayak penyakitan kakak. Si burung hantu tua itu tanya sama Rara. Kamu kenapa rusa kecil? Sepertinya kamu tersesat ya? Iya, aku tersesat. Aku tidak tahu jalan tulang. Wahai burung hantu yang sudah tua. Tuannya nggak usah ngeliat ke Kak Tony dong. Kalau begitu, tenang saja. Aku akan menolongmu. Tapi, bicara-bicara. Kok bicara-bicara? Ngomong-ngomong kakak. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa tersesat? Aku tidak menghiraukan pesan dari ayahku. Baiklah,
Aku akan mengantarkanmu pulang agar kamu bisa bertemu dengan ayahmu. Diantarkanlah Rara oleh burung hantu yang tua itu. Terbang tanpa suara. Gak ada suaranya. Lalu diikuti oleh Rara. Diikuti. Rara melihat ada sosok rusa yang besar, yang gagah, yang ternyata itu adalah ayahnya. Rara langsung memanggil ayahnya dari kejauhan. Ayah! Rara! Ayah! Rara! Mereka berdua berpelukan. Ayah! Rara! Rara pun bilang sama ayahnya, Ayah, aku menyesal. Aku tidak menghiraukan pesan dari ayah. Mulai sekarang, aku akan jadi anak yang lebih sopan dan santun lagi kepada orang tua. Sejak saat itu, Rara berjanji menjadi anak yang lebih sopan dan santun kepada orang tua dengan cara mendengarkan dan menjalankan pesan dari ayahnya. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Rara. Rara pun semakin jadi anak yang sopan dan santun dan ayahnya semakin bangga kepada Rara. Begitulah ceritanya Rara dan pesan untuk ayah. Keren gak ceritanya? Wah, ceritanya bagus banget. Rara jadi belajar dari kesalahannya. Iya, kadang kita suka nggak dengerin orang tua. Padahal mereka tuh sebenarnya cuma pengen yang terbaik buat kita. Bener banget tuh. Kayak Rara tadi, gara-gara nggak dengerin ayahnya, jadi tersesat deh. Makanya kita harus selalu sopan dan dengerin nasihat orang tua ya. Supaya kita selalu aman dan gak kena masalah. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Entong. Teman-teman tahu nggak, tanduk rusa jantan bisa rontok lalu tumbuh lagi setiap tahun. Loh, keren banget. Karena tanduk itu termasuk tulang yang bisa tumbuh paling cepat di dunia hewan. Ternyata tidak semua rusa punya tanduk, teman-teman. Biasanya hanya rusa jantan saja yang punya tanduk. Tapi ada juga jenis tertentu yang betinanya ikut punya tanduk. Rusa adalah hewan pemakan tumbuhan. Mereka suka makan rumput, daun, buah, dan tunas muda yang masih segar. Wah, kayak Entong dong suka yang hijau-hijau. Hehehe. Uniknya, rusa punya pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Mereka bisa tahu kalau ada bahaya dari jauh. Keren, si paling siap siaga. Siapa sangka, ternyata rusa pelari yang sangat cepat. Mereka bisa berlari sampai sekitar 50 sampai 60 km per jam. Wah, itu hampir secepat motor yang melaju di jalan kota. Wush, wush. Lihat deh yang ini. Anak rusa punya bintik-bintik putih di tubuhnya. Bintik ini membantu mereka bersembunyi di antara cahaya dan daun di hutan. Ajarin Entong bersembunyi dong buat main petak umpet. Hehe. Rusa biasanya hidup bersama teman-temannya dalam kelompok supaya lebih aman dari hewan pemangsa. Wah, bareng-bareng terus biar nggak kesepian ya. Sampai ketemu di fakta unik berikutnya teman-teman. Dadah! Wah, tanpa terasa ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara hari ini. Gimana? Tapi seru kan? Seru banget. Seru kan? Kita bisa belajar sopan santun yang sangat seru kan? Seru banget, Kak. Sekarang aku jadi tahu kalau hal kecil kayak menjawab sapaan itu ternyata penting banget loh. Ya, dan aku juga belajar kalau bersikap sopan itu bisa bikin semua orang jadi nyaman. Betul tuh. Jadi teman-teman jangan lupa ya selalu gunakan 3 kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih.
bagi kalian yang mau ulang tahunnya dirayain bareng kita di studio, kalian bisa banget nih daftar di rcti.plus/ulang tahun bareng Entong. Kalian tinggal isi aja deh form pendaftarannya. Pokoknya kita bakal seru-seruan di sini ngerayain ulang tahun kalian. Nah teman-teman semuanya, main bareng Entong tayang setiap hari Sabtu jam 4 sore. Kita bakal main dan belajar bareng lagi di sini. Cuma di RCTI Plus Super App. Dan kalau ketinggalan tenang aja. Kalian bisa nonton ulang semua keseruannya di aplikasi RCTI Plus. Oke deh jagoan semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat ya, tetap sopan, tetap ramah,